Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak yang ada di rumah. Kita bersyukur pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk boleh kita hidup dan mengerjakan beberapa hal ke depan. Namun sebelum kita beraktivitas, saya ingin mengajak kita semua merenungkan firman Tuhan dan kita menyanyikan rasa syukur kita dan doa kita kepada Allah, dan kita menyanyikan sebuah lagu, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami sadar bahwa seluruh hidup kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami. Di sepanjang jalan kami Engkau memberkati. Dan pagi hari ini sebelum kami melanjutkan seluruh aktivitas kami dalam proses belajar dan mengajar, kami ingin supaya Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu, supaya firman-Mu mempengaruhi pikiran dan hati kami, menuntun langkah-langkah kami. Terima kasih, kami siap untuk mendengar. Oleh karena itu berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Guru, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita belajar dari kitab Ester, pasalnya yang keempat, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi Ester menyuruh Hattah memberitahukan kepada Mordekai
Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana, raja hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai, diperbuatnyalah tepat seperti dipesankan Ester kepadanya. Demikian bacaan firman Tuhan. Kiranya berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan lalu menyimpan di dalam hatinya serta melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Dari bacaan yang kita baca pada pagi hari ini, Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita diberi sebuah judul dengan judul Bersatu Kita Teguh. Kalau bahasa sehari-hari yang kita dengar sebenarnya mungkin barangkali ada lanjutannya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Semboyan ini bertujuan untuk menyatukan seluruh Indonesia yang berbeda suku, agama, ras, dan perbedaan-perbedaan yang lain yang mungkin barangkali perlu untuk sebuah kebersatuan dan kebersamaan, sehingga bangsa kita itu tidak terpecah-pecah. Dan itu terbukti bahwa dengan semboyan yang ada berhasil menyatukan seluruh penduduk Indonesia, dan Indonesia menjadi kuat. Buktinya bahwa para pahlawan-pahlawan kita, para pejuang-pejuang kita, pendahulu-pendahulu kita telah berhasil melawan penjajah dan mengusir penjajah dari bangsa Indonesia. Dan 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaannya, sehingga kita bisa mengecap kemerdekaan dalam generasi yang ada sekarang ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya bersatu kita teguh itu tidak hanya berlaku di waktu masa-masa yang lampau, di masa-masa ada penjajah, tetapi pada hari-hari ini persatuan itu perlu tetap dijaga. Untuk apa? Untuk kita bisa mempertahankan ketahanan nasional. Dengan bersatu kita bisa menciptakan dan mendatangkan rasa aman, rasa damai dan tentram. Dengan demikian tentunya kita bisa bekerja memaksimalkan setiap potensi-potensi yang ada untuk mencapai cita-cita, yaitu kedamaian dan keadilan di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Jadi sekali lagi, kalau ada rasa aman, tentram dan damai, kita bisa bekerja dengan maksimal. Kita membaca hari ini amanat teks yang disampaikan oleh Ester. Ester pada waktu itu sudah ada dalam situasi yang lebih baik daripada Mordekai dan orang-orang Yahudi yang ada pada waktu itu yang sedang dalam tekanan Haman. Haman merancang-rancangkan pembinasaan besar-besaran kepada seluruh orang Yahudi. Dan oleh karena itu ada sebuah ketakutan, ada sebuah kecemasan, dan bagaimana caranya untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Maka seruan yang diserukan oleh Ester karena tekanan itu begitu besar dan ancaman itu begitu dekat,
untuk menjadi sebuah kenyataan di mana seluruh orang-orang Yahudi akan dibinasakan. Dan Ester itu minta seluruh orang Yahudi berdoa dan berpuasa, menyatukan hati, memohonkan belas kasihan Allah, supaya Allah itu bertindak, melakukan tindakan yang tepat untuk membebaskan Mordekai dan seluruh orang umat Yahudi yang sedang dalam ancaman Haman pada waktu itu. Kita tahu bahwa dalam perundang-undangan yang sedang berlaku di dalam kerajaan, Raja Ahasuerus kalau tidak memanggil seseorang datang kepada dia, maka ketika orang datang menghadap memohonkan sesuatu, maka hukumannya, maka undang-undangnya hanya berlaku, yaitu pertama mati atau dikabulkan permintaannya. Sekali lagi, ini sesuatu tekanan baik untuk Mordekai, baik untuk seluruh orang Yahudi, demikian juga Ester yang ada di dalam kerajaan yang sedang ada dalam posisi yang sangat baik. Tapi sekali lagi, ketika ancaman itu datang, maka seruan yang diserukan itu adalah supaya bersatu untuk apa? Berdoa dan berpuasa. Dan itu dilakukan. Berdoa dan berpuasa dilakukan oleh Mordekai. Dan seluruh orang-orang Yahudi pada waktu itu berdoa dan berpuasa, memohonkan belas kasihan Allah supaya mereka terbebas daripada rencana Haman yang jahat. Dan memang kalau kita selesaikan cerita ini, kita mengerti bahwa akhirnya Allah mengabulkan doa orang yang sepakat, yang sehati meminta belas kasihan Allah. Mordekai bebas, Ester tidak dibunuh, orang Yahudi semuanya dibebaskan daripada ancaman Haman. Justru kebalikannya, orang-orang yang merancang-rancangkan kejahatan, dia masuk ke dalam tiang apa yang dia buat sendiri. Harusnya mensulakan Mordekai, tapi ternyata Tuhan bisa membalikkan situasi yang ada. Hamanlah yang akhirnya mendapatkan hukuman. Dari pelajaran yang kita pelajari pada hari ini, sebenarnya mengajak saya dan Bapak Ibu, teman-teman semua yang ada di rumah, Sekolah Kristen Kalam Kudus, satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, bahasa Indonesia, untuk kita terus menjaga persatuan. Apalagi kita ini sebagai seorang yang percaya kepada Allah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dan sesuai dengan firman-Nya, apabila ada 2-3 orang sepakat di dalam nama Tuhan, maka apapun yang diminta, apa yang diikat di dunia akan terikat di sorga, apa yang dilepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Hari ini kalau seluruh umat Kristiani berdoa bersama, bersehati, berdoa, memohon belas kasihan Tuhan, tentunya Tuhan akan mengabulkan, karena itu adalah firman-Nya. Oleh karena itu pesan yang ingin saya sampaikan dan diserukan oleh firman Tuhan, mari bersama-sama kita memupuk rasa persaudaraan, persatuan, bersatu untuk berdoa, memohonkan pertolongan Tuhan, agar Tuhan menganugerahkan persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Dan kalau kita bersatu, kita kuat. Kalau kita bersatu di dalam doa, mohonkan berkat untuk Indonesia, maka Indonesia akan diberkati. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mensyukuri firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Engkau menyerukan sebuah seruan untuk ditindaklanjuti dan untuk diusahakan, untuk diperjuangkan, supaya kami ini berpikiran yang sama, perasaan yang sama, satu di dalam Tuhan, satu di dalam baptisan, satu di dalam kasih, satu di dalam bangsa. Biarkan kiranya Indonesia yang besar ini tidak terpecah-pecah, umat-Mu tetap bersatu padu, sehati mengangkat doa untuk damai sejahtera. Damai sejahtera bagi Indonesia, shalom bagi bangsa kami, shalom bagi keluarga-keluarga, shalom bagi pemimpin-pemimpin kami, shalom bagi rakyat, shalom bagi seluruh masyarakat, baik di pelosok-pelosok sekalipun, diberkati oleh Tuhan. Kami mohonkan supaya Tuhan berkarya, Tuhan menghentikan COVID-19, Tuhan berkarya menyembuhkan, Tuhan berkarya mengampuni, Tuhan berkarya memulihkan. Lalu berkatilah bangsa ini supaya ada damai dan sejahtera. Inilah doa kami, kiranya diberkati juga Sekolah Kristen Kalam Kudus, supaya Kristen ini bisa memberi partisipasi yang nyata
untuk boleh berkarya bagi bangsa kami. Kemajuan demi kemajuan terjadi di sini, mukjizat demi mukjizat terjadi di sini. Kekuatan Allah dan kekuatan Tuhan turun atas kami. Damai sejahtera memberkati kami. Kami bersyukur dan ini doa kami, kiranya Tuhan kabulkan. Kami akan melanjutkan aktivitas belajar mengajar kami. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat belajar. Tuhan memberkati kita semua. Amin.